kita tidak melihat di negara-negara lain kalau hari raya al-afu zahiran wa batinan, tiada macam di negara-negara Arab tak ada seperti itu. Tapi kita saja di sini ada maaf zahir batin. Saya rasa orang-orang dulu itu mengadakan hal-hal seperti ini bukan kosong saja, seperti orang pertikai apa semua. Rasanya orang dulu itu buat sesuatu ada hikmah, ada sebab. Dalam mungkin jangan tunjuk muka depan aku. 7 turunan aku tak tengok kepada engkau, kan? 7 turunan pun kadang-kadang kau geram kan, turunan pun bawa kena sekali, walaupun turunan tak buat apa. Dia pun belum tahu punya 7 turunan atau tidak. Menarik daripada kebiasaan yang ada di Malaysia. Kalau kita hari raya, kita akan mengucapkan selamat hari raya maaf zahir batin. Ya kan? Saya pikir zahir batin, apa ini zahir batin ya? Saya duduk pikir apa zahir batin ini. Berbicara tentang maaf ini kan, kenapa yang menjadi fenomena dalam kita punya kebiasaan di Nusantara ini, kalau hari raya maaf zahir batin. Akan mungkin hal ini kita tidak melihat di negara-negara lain kalau hari raya al-afu zahiran wa batinan, tiada macam di negara-negara Arab tak ada seperti itu. Tapi kita saja di sini ada maaf zahir batin. Saya rasa orang-orang dulu itu mengadakan hal-hal seperti ini bukan kosong saja, seperti orang pertikai apa semua. Rasanya orang dulu itu buat sesuatu ada hikmah, ada sebab. Kemungkinannya bila di akhir Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan, memaafkan semua dosa-dosa hambanya kepada Allah. Hanya tinggal yang ada dosa hamba dengan hamba. Dosa hamba dengan hamba ini Allah serahkan kepada hamba itu untuk minta maaf kepada yang dia bersalah kepadanya. Dan dalam kita mungkin bersalah kepada orang, ada kadang-kadang kita ingat, ada kadang-kadang kita tak ingat, ada kadang-kadang kita sengaja, ada kadang-kadang kita tak sengaja. Tapi tak terlepas kita dalam hidup ini daripada kesalahan dan silap dan khilaf. Maka di hari raya itu digalakkan kita meminta maaf atau memaafkan kepada orang. Makanya diucapkan selamat hari raya maaf zahir dan batin. Ini pada maafnya. Adapun pada zahir dan batin, kita di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang maaf, ini ada beberapa version, ada beberapa versi, ada beberapa cara, ada beberapa kaifiyah. Ya. Tentunya satu sifat maaf itu adalah sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada seorang hamba yang suka memberi maaf, katanya, "Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzah." Sampai Nabi itu bersumpah, wallahi demi Allah aku bersumpah. Yang pertama katanya, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Orang yang bersedekah hartanya tak akan kurang. Nabi bersumpah, wallahi kan. Jadi jangan orang berfikir bila bersedekah duitnya akan kurang. Kalau dia merasa duitnya kurang, seakan-akan dia tak percaya dengan sumpahnya Nabi. Ini Nabi bersumpah, kalau tak bersumpah pun dia dah betul cakapnya. Tapi ini bersumpah dan diberitahu sumpahnya, aku bersumpah, macam tu. Maksudnya kalau masih ada ragu-ragu, problem iman itu orang itu kepada Nabi SAW. Di antaranya Nabi bersumpah itu harta tidak akan berkurang kalau bersedekah. Don't worry, bersedekah, jangan takut harta anda kurang. Yang kedua, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzah. Kalau tidaklah seorang itu dengan memberi maaf, melainkan dia akan diangkat darjat dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang menganggap dia lemah, walaupun orang menganggap dia penakut, walaupun orang menganggap apa dia punya anggapan, yang penting
Kata Nabi, tidaklah bertambah orang dengan memberi maaf kecuali izzah, yakni kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam Quran ketika Allah itu memberitahukan untuk memberi maaf, itu ada 3 peringkat. Ada perintah beri maaf, ada perintah beri maaf dan lupakan salah, ada perintah beri maaf, lupakan kesalahan, doakan orang yang bersalah. So ada 3. Masing-masing pilih mau berada di mana. Tentunya pada setiap peringkat ada balasannya. Dia pilih yang mana, dia dapat balasan itu. Oleh sebab itu dalam Al-Quran perintahkan wa'fu wasfahu, maafkan dan juga isfahu. Apa itu isfahu katanya? Ahli tafsir mengatakan maafkan itu tarkul muakhadah, meninggalkan hukuman kepada orang bersalah. Oke, ana tak hukum enta, ana tak tuntut enta. Itu maaf, tapi dalam mungkin geram. Dalam mungkin jangan tunjuk muka depan aku. 7 turunan aku tak tengok kepada engkau kan. 7 turunan pun kadang-kadang kau orang geram kan, turunan pun bawa kena sekali. Walaupun turunan tak buat apa. Dia pun belum tahu punya 7 turunan atau tidak. Tapi kan bahasa emosi itu kan. Kalau katanya la wasfu wasfahu, maafkan dan lupakan. Maaf itu hak kepada orang yang bersalah. As-safhu hak kepada orang yang disalahi untuk tidak menyimpan penyakit yang namanya benci dendam tersimpan di dalam hati walaupun sudah dimaafkan orang itu. Jadi dalam hal ini maaf zahir batin ini, dalam kita punya istilah ini ada makna yang begitu dalam. Nah, ini bukan sembarang. Tadi apa itu, lupakan sengketa lama kan lagunya itu. Lupakan sengketa itu kan wasfahu di situ. Wa'fu wasfahu. Tapi jangan lagu saja, karena mesti praktikalnya ada maaf dan lupakan kesalahan orang lain. Walihada tidaklah orang itu bertambah dengan memaafkan kecuali mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ambil daripada suasana hari raya ini untuk lupakan sengketa lama, maafkan kepada orang yang bersalah, buat lembaran baru dalam kehidupan ini. Gal katanya di dalam Al-Qur'an ketika orang itu disuruh menjadi orang yang pemaaf, bukan kun afuan, jadilah kamu pemaaf. Katanya khudhil afwa, katanya ambillah sifat maaf itu. Yani kalau orang mengambil itu kan sesuatu boleh diambil barang dan itu bergantung. Kalau barang itu boleh diambil dengan tangan ya kita pakai tangan. Kalau barang itu tak boleh diambil kecuali dengan kren ya kita ambil dengan kren. Tapi ada benda yang diambil. Tapi maaf mau diambil macam mana? Khudhil afwa, gal ambillah maaf itu. Maksudnya apa? Berat orang itu nak jadi pemaaf, tapi jadilah kamu pemaaf walaupun menggunakan apa saja untuk kamu ambil itu sifat maaf walaupun cabarannya besar. Khudhil afwa, jangan ambil yang lain. Kalau kamu ambil yang lain, dendam ke, marah ke, 7 turunan tadi itu ke, khalas. Walihada pentingnya seseorang itu di suasana hari raya ini punya sifat maaf dan melupakan kesalahan. Jika lebih baik doakan orang yang bersalah tadi. Dengan begitu memang hari itu hari raya bagi kita semua. Kalau tidak, untuk apa kita senyum dengan orang lain dalam kita maki kepada orang itu? Kenapa kita kotori kita punya? Kita dah nampak indah manis di depan orang, kita maki di dalam. Maka tak ada as-safah. Mungkin maafnya ada tapi tak sempurna. Maaf zahir batin adalah kita maafkan dengan tidak menghukum. Batinnya adalah melupakan kesalahan, buka lembaran baru dan doakan kepada orang yang bersalah. Itu juga yang kita akan dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan majlis pada hari ini majlis yang diberkati atas nama Yayasan Taufik bersama dengan rakan-rakan dalam yayasan mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Kalau ada salah silap daripada ahli khidmat ke, daripada kita pemegang amanah ke pengurus surau Al-Abrar ini yang kurang mungkin kurang sopan, parking pun kadang-kadang sesak juga, mungkin yang parking pun agak tegas sikit, tak boleh masuk, dia merajuk balik balik rumah umpamanya, atau mungkin ada angkat suara sikit. Bagi pihak mereka mohon maaf zahir batin. La tathriba alaikumul yawm. Khalas.
tak ada marah-marah lagi ya. Tapi jangan marah pula ke depan nanti ya. Dah tutup ini buku, jangan diisi dengan yang kurang elok. La tathriba alaikumul yawm, biarlah safi, kosong-kosong kata orang.